kepo. Stay tune ya. Bye-bye. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah lucu bukan berarti tak mau. Ruang dikit yang bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Dodi Fernanda di bos. Cuek baru malu. Aduh hari ini mau juga abang yang layu. Stay pelan cuek baru malu. Aduh hari ini mau juga abang yang layu. Terbang tinggi, burung dara. Hinggap sebentar di pohon mangga. Hai semua yang ada di sana, video sudah menanti. Jangan kemana-mana ya. Pose with the fans. Kopi pagi itu kayak belajar. Kalau buru-buru, pahit. Aku mah tinggal nanya Aai, jawaban langsung keluar. Beres. Baru jam segini juga. Aku baru mimpi Aai ngajarin aku tugas maleman. Ya itu mimpi, Fa. Kenyataannya kamu harus ngerti, bukan cuma ngapelin. Nih lihat, apa siklus organisasi? Lihat tuh, udah keluar jawabannya semua, 1000 kata. Tinggal salin, edit dikit. Cepat kan bukan berarti paham. Kalau disuruh jelasin ulang, emang kamu bisa? Ya, kalau ditanya, tinggal buka AI lagi lah. Hidup itu nggak perlu dibawa terlalu serius, santai aja. Kadang mikir itu yang bikin kita beda dari AI. Kan kita punya akal pikiran, Fah. Pagi ini, pagi yang cerah, di mana mereka yang suka akan perdebatan akan dimulai pagi ini. Aduh, males banget hari ini. Baik, minggu ini kita bahas siklus organisasi. Saya beri kalian tugas makalah, kumpul 3 hari lagi. Dan jangan asal salin dari AI ya, pokoknya saya tahu bedanya. 3 hari, Pak. Ngebut banget dong. Ngapain repot? Aku mah langsung salin dari AI. Sekali klik, selesai. Bisa sih. Asal kita mulai dari AI, terus baca buku juga. Nggak cukup dari satu sumber. Setelah itu tinggal copy paste. Udah selesai. Kalau aku nggak paham sekarang, nanti waktu disuruh jelasin gimana? Udah siap nih. Saatnya scroll TikTok. Bagaimana caranya aku harus bisa nyelesain dan paham? Nonton ah. Pagi yang cerah bukan? Dimana para mahasiswa akan mengeluarkan ide mereka. Baik, hari ini kita akan bahas tugas yang kalian kerjakan semalam. Saya ingin tahu seberapa dalam pemahaman kalian, bukan sekadar menyalin. Nazwa, coba kamu jelaskan apa yang kamu lakukan saat terjadi perubahan dalam organisasi dan tidak bisa dihindari, harus dihadapi. Maka diperlukan satu pengelolaan perubahan agar proses dan dampak dari perubahan tersebut dapat diarahkan. Bagus, terlihat kamu benar memahami, bukan sekedar mencari jawaban yang cepat. Alfa, bagaimana dengan kamu?
Dia kayaknya cuma salin dari AI doang. Ya, biar kayak mantannya. Jangan balik kelamaan. Kayaknya iya sih, makanya waktu ditanya dosen, dia nggak ngerti. Saya tidak melarang kalian menggunakan teknologi. Tapi kalau hanya menyalin tanpa memahami, kalian sedang dipimpin, bukan memimpin. Wih, aku takut banget. Gimana kalau nilaiku jelek? Tema debat kita sore ini, apakah manusia akan tetap memimpin teknologi atau justru dipimpin oleh teknologi yang diciptakannya sendiri? Siapa yang akan memimpin di masa depan, manusia atau teknologi? AI adalah alat, bukan pengganti manusia. Justru di tangan manusia yang bertanggung jawab, Manusia punya akal dan hati. AI tidak punya kesadaran. maka yang memimpin tetap harus manusia. Tapi nyatanya, banyak dari kita sekarang cuma mengendalikan AI. Cuma nanya, salin jawaban, selesai. AI, tapi kita harus jujur. Kita mulai terlalu nyaman dibantu teknologi sampai lupa berpikir. Saya hanya ingin bertanya, apakah kita masih berpikir sendiri atau sudah berhenti karena semua dijawab oleh mesin? Argumen kedua sisi kuat. Ini bukan tentang alatnya, tapi siapa yang menggunakannya. Aku merasa kalah dari debat tadi. Ini bukan soal kalah menang Alfie, setidaknya kita Kalau kita harus lebih bijak menggunakan AI. Well done, everyone. You too, excellent points. Perubahan dalam organisasi modern terjadi bukan karena teknologi semata, tapi karena manusia yang memutuskan bagaimana teknologi itu digunakan. Kalau semua bisa dijawab oleh mesin, lalu siapa yang sebenarnya sedang belajar? Masa depan bukan tentang siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling berani terus berpikir. Namun penting juga memahami dampak potensi AI terhadap tenaga kerja dan kesenjangan sosial. AI memainkan peran penting dalam era digital, mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Sekarang semakin maju, bagaimana cara saya mengendalikannya tanpa dikendalikan oleh teknologi tersebut? Video sebelumnya adalah cara kami memanfaatkan teknologi AI dalam mengerjakan tugas teori organisasi manajemen. Di sini kami mengambil judul Memimpin atau Dipimpin oleh AI. Artificial Intelligence atau lebih dikenal dengan singkatan AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia seperti pengetahuan, penalaran, dan pemecahan masalah. AI memang memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan. Contohnya, seperti membantu dalam menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah dalam waktu yang singkat. Lalu, bagaimana caranya agar bisa menjadi pimpinan dalam organisasi yang memimpin AI di masa depan? Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Kata organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, yang berarti alat. Menurut Prajodhi Atmasudirjo, organisasi adalah struktur tata hubungan kerjasama secara tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Karakteristik yang dimiliki oleh organisasi menurut para ahli yaitu 1. Punya tujuan dan kumpulan manusia yang kompleks. Yang kedua, dikarakteristikkan oleh hubungan sekunder. Dan yang terakhir, mempunyai tujuan terbatas dan spesialisasi. Organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi publik dan organisasi privat. Pada umumnya, organisasi publik adanya pelayanan untuk mencapai kesejahteraan, dan lalu organisasi privat adanya keuntungan untuk mencapai tujuan target. Organisasi modern menurut Husserl yang pertama terdiri dari pimpinan, pusat manajer, dan para pekerja. Yang kedua, adanya hubungan kerjasama. Yang ketiga, terdapat tujuan bersama untuk dicapai. Yang keempat, memiliki peralatan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, adanya lingkungan untuk mencapai tujuan. Dalam sebuah organisasi, tidak semua hal selalu berjalan dengan lurus atau semestinya. Di mana dalam hal ini, gaya seorang pemimpin sangat diperlukan. Ada 3 komponen yang diperlukan dalam mengambil keputusan dari seorang pemimpin. Yang pertama, menghindari masalah. Yang kedua, memecahkan masalah. Dan yang ketiga, mencari masalah. Nah, di sini, seorang pemimpin dapat menggunakan teknologi berupa AI
dalam memecahkan masalah organisasi. Namun, seorang pemimpin harus lebih bijak. Jika tidak, AI akan selangkah lebih maju dari kecerdasan seorang manusia. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips sebagai seorang pemimpin dalam memecahkan masalah. Yang pertama, analisis asumsi kamu. Yang kedua, memberikan tanggapan balik. Yang ketiga, tawarkan sudut pandang lain. Yang keempat, uji penalaran saya. Yang kelima, utamakan kebenaran daripada persetujuan. Zaman semakin berkembang, teknologi semakin maju. Pemanfaatan teknologi AI memberikan dampak besar dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga organisasi. Namun penting juga memahami tantangan yang menyertainya. Semoga tugas ini memberikan pemahaman tentang pentingnya mengenal, mengembangkan, dan menggunakan AI dengan bijak. Selalu bijak menggunakan teknologi AI agar di masa depan kitalah yang memimpin teknologi, bukan teknologi yang memimpin kita. Kamu pilih yang mana? Terbang tinggi. Oh iya, bentar ya. Diam dulu kan? Langsung iniin aja. Kayak bawah yang memabukkanku. Kata organisasi berasal dari bahasa Yunani yang Unsur-unsur modern kata organo. Coba, pas coba ngomong ngerebek. Terbang dan Gila. bisa dah. Udah pas. Udah. Ini pencet. Cantik kan? 3. Kupu-kupu terbang melayang. Utamakan kebenaran daripada Ejek. Zaman semakin dari bahasa dari bahasa Yunani yang berarti organon. Bye-bye. zap. Kanan ya weh. 1, 2, 3. Assalamualaikum guys. Ya. Bye. Udah.